sahabat Undrika, ketemu lagi nih kita di podcast Undrika TV. Masih dengan host kece nih, kebetulan kita berdua hari ini. Nah, saya Rafika Permata. Saya Rima yang Ramli. Apa kabar nih sahabat kece? Semoga tetap sehat selalu ya. Di podcast kali ini kita berdua nih ya, duet maut ya. Tamunya juga ada dua. Tamunya ada dua. Nah, ini kebetulan pada podcast hari ini kita ingin membahas tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Mungkin sahabat Undrika yang di rumah udah pada tahu mungkin ya. Mungkin kalau dulu namanya Bidik Misi, sekarang namanya mungkin Kartu Indonesia Pintar, beasiswa KIP ini atau beasiswa KIP. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Yaitu WR 3 atau Wakil Rektor 3 dengan Pak Adam MPD. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Rafika. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Kemudian juga ada penerima KIP yang sekarang berkuliah di Universitas Kepulauan, Divine Manau ya? Ya, betul ya? Benar. Divine mahasiswa arsitektur semester 2. Oke. Jadi kita cerita, ini baru dengar sih Pak yang beasiswa KIP. Mungkin kalau dulu tadi namanya Bidik Misi. Iya. Nah, sebenarnya apa itu Pak beasiswa KIP ini? Ya, baik sahabat Undrika TV. Untuk beasiswa KIP ini kan ada terjadi perubahan nama. Yang dulunya itu namanya Bidik Misi 2010 sampai 2019 itu namanya Bidik Misi. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang itu berubah namanya jadi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi ini perubahannya ini masih banyak di antara kita yang belum mengetahui apa itu KIP itu. Terus untuk siapa KIP itu. Nah, jadi untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas nanti tentang KIP itu untuk siapa, kemudian persyaratan supaya mendapatkannya bagaimana. Yang jelas untuk KIP ini Bu Rafika diperuntukkan untuk siswa yang baru lulus SMA atau sederajat. Berarti yang lulus misalnya kalau untuk 2021-2022 yang lulus di tahun 2021 saja ya Pak? 2 tahun lulus, 2 tahun yang telah lalu dan tahun yang ini akan lulus tahun sedang berjalan. Artinya 2019, 2020, 2021 masih itu bisa ikut masih ya? ada kesempatan untuk ikut mendaftar KIP. Jadi KIP ini sahabat TV Undrika, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bahwasanya pada dasarnya pemerintah tidak ingin ada mahasiswa yang tidak kuliah dikarenakan kendala biaya atau ekonomi. Makanya pemerintah mencetuskan program ini. Jadi dengan catatan mahasiswa itu mempunyai potensi akademik dan terbatas di ekonomi. Kemudian untuk syarat, mungkin tata cara ya Pak. Mungkin langkah pertama setelah untuk ikut beasiswa ini itu seperti apa prosesnya? Untuk persyaratannya tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama, mahasiswa diprioritaskan, beasiswa KIP ini diprioritaskan untuk mahasiswa pemegang kartu KIP atau KIP kuliah. Kalau tidak ada kartu KIP, bisa juga kartu KKS. Apa tuh Pak KKS? Kartu keluarga kesejahteraan sosial kalau nggak salah. Itu kesejahteraan sosial. Iya, itu kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan PKH, program keluarga harapan. Jadi kalau tidak ada KIP, bisa alternatif lain adalah KKS dan PKH. Nah, itu untuk prioritasnya bagi pemegang kartu itu kita utamakan. Kemudian ada lagi mahasiswa dari keluarga miskin. Nah, ini dia mungkin tidak ada kartu KIP-nya, tapi dia berasal dari keluarga miskin. Nah, itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah. Pak, itu dia. Berarti Pak, selain dari surat keterangan tidak mampu, apakah nantinya ada survei atau gimana sebelumnya atau gimana? Ya, nanti pasti ada survei lapangan Bu. Ya,
survei lapangan. Setelah nanti lolos berkas, kemudian ada nanti tes tertulis dan wawancara, kemudian terakhir adalah survei. Jadi kalau udah lolos survei sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan, yang diberikan kepada kita, nah itu nanti insya Allah lolos. Jadi kita nanti langsung terjun ke rumah-rumahnya untuk ngecek benar nggak ini rumah atau kediaman orang tersebut, atau seperti apa kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita survei langsung. Biasanya juga dari survei itu dari perwakilan LLDikti hadir juga, Bu. Seperti tahun-tahun yang lalu Kepala LLDikti kita Prof. Heri hadir untuk melakukan survei atau asesmen lapangan. Jadi kalau misalnya ini terkait tadi kan prosesnya itu berarti boleh pertama siswa yang lulus dari tahun 2019 sampai yang lulus tahun 2021. ini ya, Iya, 2021 betul, boleh ikut. Iya. Kemudian nah itu bagaimana proses pendaftarannya, apakah harus keterima dulu di universitas yang dituju atau apa perlu mendaftarnya ke sekolah? Nah itu cara pendaftarannya seperti apa? Ya, sebenarnya bisa dua cara, Bu. Yang pertama daftar dari sekolah bisa juga. Nah, jadi dia sudah didaftarkan dari pihak sekolah, kemudian dengan catatan memilih pilihan kampus kita atau Unrika. Kemudian nanti cara yang kedua bisa mandiri atau orang yang bersangkutan langsung mendaftarkan melalui web kipkuliah.kemendikbud. Ya, jadi ada dua cara ya, Sahabat Nunrika. Pertama, Sahabat Nunrika bisa datang ke sekolah Sahabat Nunrika. Kemudian yang kedua bisa langsung ke web Kemendikbudnya. Iya, betul. Ya, jadi tinggal web di kip search kuliahnya. Iya. Ya, nanti tinggal di search aja di Google ya. Jadi ada KIP kemudian Kemendikbud. Iya, Di situ .go.id. boleh isi daftar. Nah, kemudian untuk kuota nih Pak. Jadi setiap kampus ada kuota kan pasti. Atau kalau misalnya memenuhi syarat itu langsung keterima atau seperti apa? Ya, kuotanya ada, Bu. Jadi kita nanti seleksi berdasarkan data yang ada sesuai dengan persyaratan, kemudian sebagai nilai tambah adalah prestasi. Jadi kan makanya ada di sana itu persyaratannya adalah mempunyai prestasi bidang akademik atau non akademik. Jadi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tapi mempunyai potensi akademik. Jadi ini yang diprioritaskan. Ya, mungkin berprestasi juara umum di sekolah, Nah, mungkin iya, Bu. kalau itu akademik ya. Itu akademik. Kemudian yang kalau non akademik. akademik mungkin pernah ikut Porda mungkin Iya, ya betul, Pak. Bu. Atlet daerah atau dapat emas di Olimpiade itu. Iya, betul, Bu. Iya, Itu betul. siapa? Gracia Poli itu. Gracia Poli. Nah, kita coba tanya Divine. Nah, Divine ini mahasiswa yang sudah menerima beasiswa KIP. Ya, berarti sekarang udah semester 2. Ya. Itu Divine berasal dari mana? Saya berasal dari Nias, Bu. Dari Nias, jauh ya. Jauh. Tapi emang udah di Batam atau hanya untuk kuliah di Batam? Saya memilih kuliah untuk di Batam kebetulan karena saya juga punya keluarga atau abang di Batam, jadi saya memilih untuk tinggal di Batam sekaligus kuliah untuk di Batam juga. Terus bisa dapat KIP ini gimana prosesnya? Awalnya sih pas mau mendaftar kuliah, saya cek dulu KIP kuliah di internet. Nah, pas saya cek kuliah di KIP kuliah yang ada di internet, itu kebetulan kan saya juga sempat kemarin cek seleksi di akun KIP kuliah saya. Itu ada 3 seleksi, kebetulan ada seleksi mandiri, dan saya memilih seleksi mandiri itu kebetulan ada PTS ya, ada pilihan PTS perguruan tinggi swasta. Jadi saya melihat di situ perguruan tinggi swasta yang ada di Batam. Nah, jadi pas kebetulan mencari-cari universitas mana, kebetulan saya dapat kampus kita di sini, kampus Universitas Riau Kepulauan. Nah, ketika saya melihat itu, saya langsung memilih mendaftarkan diri KIP kuliah di Universitas Riau Kepulauan. Dan setelah mendaftarkan diri, mengumpulkan berkas-berkas yang diminta sesuai yang diminta oleh kampus. Kemudian ada panggilan dari kampus.
Oh, ada Ya, wawancara ya, Pak? ada Iya. panggilan dari kampus. Ketika dipanggil itu kita di interview, kemudian di review Verifikasi. verifikasi ya. Jadi kita ditanya-tanya sama pihak kampus tentang ini. Ya. Tapi sebelumnya mungkin sudah ada info kalian. Abang mungkin yang di Batam tahu tentang bidik misi ya, berarti dulu ya. Tahu Oh, iya. informasi beasiswa ini dari mana? Oh iya. Iya kan? Taunya Ya. dari mana beasiswa? Awalnya sih saya sendiri itu dapat info dari kakak sekolah. Oh, sekolah info ada KIP. KIP kuliah ini KIP itu kuliah. diinfokan di sekolah. Kemudian pas nyampe di Batam sebenarnya saya duluan datang ke sini ke Batam, itu baru dapat info juga di Batam kalau ada KIP kuliah yang diterima di kampus Universitas Riau Kepulauan. Nah, kebetulan di sana saya dapatnya informasinya itu dari abang juga, yang satu keluarga juga, tapi bukan abang kandung sih. Itu ada ikatan keluarga juga, katanya kenapa nggak coba KIP kuliah yang di Universitas Riau Kepulauan. Kan. Nah, saya coba jadinya, dan tahu-taunya saya diterima masuk di Universitas Riau Kepulauan. Berarti kalau Divan kan di Nias, berarti survei ke Nias juga apa? Kemarin kita melalui online, Bu. Iya, Kalau karena yang di COVID luar ya. di luar daerah kita surveinya online. Bisa lewat Zoom atau video call seperti itu. Berarti satu angkatan tuh kira-kira berapa kuotanya, Pak? Kita kan untuk KIP ini kan yang menentukan kuotanya ini kan dari Puslapdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Mereka mengeluarkan kuota, kemudian diturunkan ke LL Dikti, kemudian LL Dikti menurunkan ke kita kampus. Untuk tahun ini alhamdulillah kita dapat kuota 20. Lumayan 20. banyak tuh. Ya, Ayo jadi, buruan. Ya, ini Ayo buru. lagi sedang bersaing ya Sedang untuk mendapatkan bersaing. KIP ini. Iya kan lumayan gitu kan, kuliah gratis ya. Saya Iya. kuliah gratis juga dulu. Oh, bukan lumayan lagi, Bu, sangat Sangat lumayan. bersyukur ya, ya betul. Iya. Iya benar-benar. Karena- Dan dapat uang saku ya, Pak. Iya. Nah, kira-kira apa fasilitas apa selain uang kuliah yang gratis? Apa Jadi lagi untuk penerima keunggulan dari KIP kuliah ini pembebasan biaya pendidikan. Jadi semuanya mahasiswa yang lolos KIP ini dibebaskan uang kuliah, uang ujian, uang sidang proposal nanti, skripsi, ya itu dibebaskan. Pokoknya dari awal. Pokoknya dia tidak ada bayar-bayar lagi, Bu, ya, kecuali untuk diri pribadi mau jajan ke kantin ya, itu tidak mungkin kita bayarkan ya, Bu. Jadi semua yang menunjang dengan perkuliahan pendidikan itu digratiskan. Kemudian di samping itu mereka mendapat living cost atau biaya hidup itu per semester berapa per semester? 4 juta 4 juta Wah, ya. Gedean dia. Sebulan per semester ya? per semester, 4 juta. Oh, semester enggak kecil. Jadi itu lumayan. Kalau per bulan mau lah, Bu. Oh, per bulan saya mau Pak kalau per bulan. Ya, jadi infonya itu ya pokoknya pertama bebas uang kuliah Iya, Bu. dari semester 1 sampai 8 semester ya biasanya. Iya, maksimalnya 8 semester, Bu. Maksimal 8 semester, kemudian uang UTS, UAS, kemudian Iya. proposal, skripsi itu masuk ke beasiswa KIP. Tapi ada syarat nggak Pak? Maksudnya selama perkuliahan ada syarat nilai yang harus terpenuhi IP ya? Indeks Iya. prestasinya harus terpenuhi berapa? Ada syaratnya. Kita buat kebijakan di kampus kita untuk mahasiswa penerima KIP itu IPK-nya maksimal minimal 3,00. 3,00. Iya, 3,00. Iya. Jadi untuk yang di bawah itu jika ada yang dapat IPK di bawah itu akan kita panggil satu kali, Bu. Kita panggil satu kali, kita warning. Kemudian semester berikutnya belum juga berubah, nah itu nanti kita putuskan untuk biaya kuliahnya, KIP-nya. Ya, karena KIP kuliah ini kan durasinya hanya 8 semester, Bu. Ya, betul. 8 semester. Artinya kalau mahasiswa IPK-nya rendah atau dari semester ke semester 2 semuanya, otomatis itu akan lewat masa studinya. Iya. Ya, sementara yang ditanggung adalah 8 semester. Pak, tapi ada nggak maksudnya selama ini yang semesternya lewat gitu? Ada. Ada, Bu, ada. Terus langsung diapain? Itu kita batalkan untuk ini
biaya KIP kuliahnya, jadi dia bayar mandiri lagi. Oh, berarti tapi Iya. yang di semester yang dia ulang aja ya, berarti yang bayar mandirinya apa Iya. gimana? Yang mana yang umpamanya dia sekarang semester 9 ya Bu? Iya. Semester 9 berarti ya semester 9 ini aja dia yang bayar. Oke. Bukan bayar dari awal semuanya, semester 9. Kalau bayar dari awal mama Iya. Berarti nggak ada ganti rugi gitu kan? Iya nggak ada Bu, nggak ada. Oh, yang Jadi penting- itulah. Ya tapi kan kalau 8 semester itu udah cukup sih kayaknya. Kalau lumayan lah. udah dibayarin masa nggak kuliah dengan betul. Nih divide di semester 2 belum keluar nilainya ya? Masih belum semua. Belum semua. Semester 1 berapa IP-nya? 3,9. Oh, arsitektur loh ya. Teknik Bu. Teknik ya 3,9. Wah, Bukan luar mudah kalau biasa. di Iya, teknik. sulit. Itu Divine makan apa tiap hari tuh? Makan nasi Bu. Makan nasi. Wah, Kok pinter. rajin ya. Ya, kuncinya kalau kuliah itu sih semangat ya. Ya, jangan sampai turun. Apalagi kita yang beasiswa perlu dipertahankan. Kasihan orang tua ya. Iya, sebenarnya ya ribuan juta bahkan jutaan orang yang mau mendapatkan Iya, KIP ini betul. Bu ya. Sayangnya. Jadi makanya saya sering ingatkan kepada adik-adik mahasiswa kita yang penerima, jangan disia-siakan kesempatan ini. Orang di luar sana jutaan Rebutan ya. ingin mendapatkan beasiswa ini. Jadi kalau sudah dapat ya serius kuliahnya, harus lulus dengan tepat waktu. Nah, kalau ke Unrika berarti kita pendaftaran tutup kapan Pak? Mungkin ada yang sahabat Unrika yang masih ingin mendaftar mungkin Untuk pendaftaran sampai tanggal 10 Agustus Bu. 10 Agustus. 10 Ayo Agustus. teman-teman. Ini masih udah di tanggal 3 Agustus ya. Seminggu lagi Seminggu berarti. lagi, Iya, iya. seminggu lagi. Iya. Terus Pak Adam, saya mau nanya nih, kenapa Iya, di ini kan ada yang di promonya ini KIP ini dia ada pilihan program studi. Iya, Ya, Bu. jadi Bapak di sini ada tulisannya ilmu pemerintahan, pendidikan biologi, pendidikan matematika, pendidikan sejarah, bimbingan konseling, teknik elektro dan teknik mesin. Kenapa hanya di beberapa aja, program hanya studi 7 aja. prodi aja? Kenapa Pak? Nggak semua gitu. Wah. Kenapa itu Pak? Kenapa ya? Iya, kenapa itu Iya. Pak? Ya, sebenarnya kan ini program studi yang kita tawarkan ini kan setiap tahun itu berubah-ubah Bu. Jadi tahun ini prodi yang ini kita tutup, tidak buka, kemudian prodi yang ini kita buka. Jadi tahun kemarin prodi yang lain kita buka, sekarang tidak. Jadi masing-masing prodi ada kesempatannya Bu, supaya nanti prodi-prodi kita yang Lain yang ya. 14 itu semuanya terisi Bu. betul. Oh, Jadi biar- ada ini biar ya, Bu. adil ya Pak. Jadi Ya, apa aja ada- Bu tadi ada- program studinya? Ada waktunya ya. Ada program studinya, ada ilmu pemerintahan atau Visipol, kemudian pendidikan biologi, pendidikan matematika, pendidikan Lumayan, sejarah ilmu dan bimbingan pemerintahan. konseling. Kenapa tuh? Ilmu pemerintahan sama Visipol itu sama Bu. Iya, maksud saya tuh Visipol tuh dia di dalam Visipol, Iya. maksud saya. Pak- Ya, Pak. fakultasnya ya, Bu. Iya. Jadi nanti udah gitu saya tadi sampai mana kan lupa gue nyebut. Oh iya, sampai bimbingan konseling. Nah, itu mereka ada di FKIP. Kemudian teknik elektro dan teknik mesin itu ada di Fakultas Teknik. Berarti FE sama hukum yang nggak ada berarti Hukum. untuk tahun ini. Tahun depan insya Allah ada Bu. Iya. Karena emang kalau di akuntansi tahun kemarin ada ya. Tahun kemarin tuh Ada Bu Bani. Bani. Iya. Adiknya juga nggak sih Pak? Adiknya tidak Enggak ada ya? masuk, enggak ada masuk. Oke. Terus satu lagi nih Pak, ada pendaftaran mahasiswa jalur sesi mandiri kerjasama dengan PTS yang ada di L2 Dikti 10. Itu maksudnya gimana Pak? Oh iya, sahabat TV, sahabat Unrika TV, sekarang kita ada mulai besok ini akan dibuka pendaftaran mahasiswa baru jalur sesi mandiri. Ini artinya kita kerjasama dengan PTS-PTS yang ada di LL Dikti wilayah 10 Bu. Jambi, Sumatera Barat, Kepri, kemudian Riau. Nah, jadi kerjasama PTS-PTS yang ada di LL Dikti. Kemudian di sini ada nanti satu platform atau web untuk pendaftarannya. Jadi untuk tujuannya adalah untuk memudahkan calon mahasiswa untuk mengakses kampus-kampus yang ada di bawah LL Dikti, wilayah LL Dikti 10. Jadi orang yang di Provinsi Riau nanti bisa langsung langsung bisa melihat atau mengakses kampus kita, kemudian bersama prodi-prodinya di sana. Jadi ini sama dengan halnya dengan
PTN Bu. PTN kan biasa ada juga seleksi mandiri, ada 1, ada 2 dan sebagainya. Jadi sekarang kita mengikuti kerjasama ini, baru ini pertama. Jadi kelebihannya ini ya untuk adik-adik di sini nanti tanpa tes. Jadi hanya nanti mengupload SKHU, nilai rata-rata, kemudian nanti baru kita verifikasi semuanya tanpa mengikuti tes. Ya, bagi yang di luar Batam mungkin nanti bisa kontak siapa gitu Pak di bagian kemahasiswaan. Misalnya nih sudah keterima, terus nggak ada keluarga nih nyampe Batam, itu bisa dibantu nggak untuk mencari tempat tinggal gitu? Ya, di webnya itu sudah ada kontak person untuk panitia kita Bu. Jadi bisa dihubungi di sana juga. Ya, jadi ini nggak cuman untuk sahabat Unrika yang ada di Batam atau wilayah Kepri ya. Untuk yang di luar Kepulauan Riau juga bisa, siapa tahu ingin mencoba kuliah di Batam. Karena kalau kuliah di Batam bisa sambil kerja gitu. Jadi walaupun misalnya beasiswa KIP kuliahnya tidak terima, bisa juga beasiswa dari diri sendiri ya Pak. Kuliah sambil kerja, itu bisa salah satu cara. Nah, kemarin juga ada apa lihat ini nggak ada promo itu Pak, pendaftaran masih buka nggak? Promo pendaftaran kita kan kemarin sampai tanggal 2. Udah ya. Kemarin terakhir Bu. Ya, kemarin terakhir. Karena itu menyambut ini ya, Desnatalis Unrika TV. Baik. Mungkin terakhir kesan Divine kuliah di Unrika setelah 2 semester. Ya, walaupun kuliahnya daring ya. Jadi kesan saya yang saya dapatkan selama kuliah di Universitas Riau Kepulauan, pertama selama ini kan kita daring ya. Jadi menurut saya kesan yang saya dapatkan itu masih untuk pembelajaran yang saya dapat, materi yang saya dapat selama ini itu masih kurang saya tangkap secara full gitu. Karena daring. Ya, karena daring. Selain itu juga saya masih belum kenal sama kawan-kawan semua karena kita masih daring. Basic anak online. Gak apa-apa, nanti kan selesai dari COVID, siapa tahu nanti kan ketemu lagi. Semoga secepatnya ya Pak. Target kita bisa kuliah. Sudah vaksin Divine? Sudah vaksin. Mungkin terakhir dari Pak Adam sebagai penutup untuk sahabat Unrika nih. Oke, baik sahabat Unrika TV dimanapun berada, mari sama-sama kita untuk menyemangatkan diri kita untuk berkuliah, untuk kuliah dimanapun sebenarnya berada, dimanapun kita kuliah pada dasarnya adalah sama. Yang penting kita menuntut ilmu. Jadi untuk sahabat TV Unrika, bagi yang terkendala ekonomi, silakan nanti diakses webnya KIP Kuliah. Mudah-mudahan nanti adik-adik semua memiliki persyaratan dan lulus nanti, sehingga nanti bisa dimanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Jadi untuk sesi mandiri juga jangan lupa adik-adik Camaru, calon mahasiswa baru. Jadi ini adalah salah satu juga upaya kita untuk promosi atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi ada jalur sesi mandiri dan di sini sangat mudah diakses Bu, webnya sangat mudah diakses. Jadi silakan nanti besok akan kita launching, akan kita share informasinya tentang pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri ini. Ya, yang dikerjasama dari beberapa PTS tadi, dan ini tanpa tes, jadi adik-adik tidak perlu pusing-pusing lagi tes tidak lolos, karena ada beberapa kemarin itu banyak yang tidak sampai passing grade-nya Bu. Jadi kalau sekarang ini jalur sesi mandiri ini cukup upload SKHU-nya, kalau nilainya sesuai dengan kriteria insya Allah lolos. Mungkin itu saja Bu sebagai closing. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih juga untuk Bang Divine ya udah hadir. Semoga kuliahnya lancar terus ya. Even apapun yang terjadi, kalau daring ya tetaplah absen ya anak ya. Absen aja, nilai nanti tinggi 4 tuh nanti itu ya. Kalau kayak gitu. Oke.
Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Pak Adam, dan untuk sahabat-sahabat Unrika yang lain, untuk Camaru atau calon mahasiswa baru yang nantinya akan mendaftar ke Unrika, kalau misalnya masih bingung, kalian boleh buka Instagram, kalian pasti pada punya Instagram kan, buka aja Instagramnya unrika.ac.id, bisa dapetin informasi lebih lanjut lagi di situ ya. Oke, kalau begitu sekian, saya Rima yang Ramli. Saya Rafika Permata. Kami pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Tetap sehat ya semua.